Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fitriani dari Prodi Ilmu Keperawatan S1 kelas 1C dengan nomor NIM 20110201131. Di sini saya akan memaparkan materi yang telah saya pelajari pada mata kuliah Bahasa Indonesia semester Gasal. Materi yang pertama yaitu bidang-bidang kesalahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam melakukan komunikasi ataupun pembelajaran, terjadi transfer antara pembicara satu dengan pembicara dua, di mana transfer itu memiliki beberapa bentuk. Yang pertama, error karena adanya transfer negatif. Error sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu development error, yang kedua interferensi, yang ketiga unique error. Yang kedua yaitu facilitation, karena adanya transfer positif. Yang ketiga yaitu avoidance, yaitu bentuk penghindaran dari kata-kata yang menyulitkan. Dan yang terakhir, overgeneralization, yaitu penggeneralisasian kaidah yang berlebihan. Bidang-bidang kesalahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia ada 4. Yang pertama, kesalahan pada bidang fonologi. Yang kedua, kesalahan bidang leksikal. Yang ketiga, kesalahan bidang morfologi. Dan yang terakhir, kesalahan bidang sintaksis. Kesalahan dalam bidang fonologi dapat terjadi akibat kesalahan dalam komunikasi, biasanya menggunakan logat dalam bahasa Jawa, bahasa Bali, maupun bahasa-bahasa daerah lainnya. Yang kedua, kesalahan pada bidang leksikal biasanya terjadi karena pengaruh bahasa yang dikuasainya, pengaruh bahasa hanya untuk bergaya, dan bahasa untuk penghormatan. Yang ketiga, kesalahan bidang morfologi. Kesalahan ini biasanya terjadi karena adanya overgeneralisasi atau adanya penggunaan kaidah yang berlebihan. Yang terakhir adalah kesalahan bidang sintaksis. Di sini terjadi akibat B1 atau intermual dan B2 atau intramual. Untuk materi yang kedua yaitu efektivitas fungsi bahasa dalam kepemimpinan. Menurut pendapat Geoffrey List, fungsi bahasa ada 4, yaitu yang pertama, fungsi informasi. Fungsi informasi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi dari seseorang ke orang lain. Informasi ini disebut dengan transfer. Kemudian yang kedua yaitu fungsi ekspresif. Fungsi ekspresif berguna untuk menyampaikan perasaan seseorang, baik itu ketika marah, ketika senang, maupun ketika gembira, agar orang lain mengerti apa yang akan kita sampaikan. Yang ketiga yaitu fungsi direktif. Direktif sendiri artinya adalah ajakan. Jadi fungsi ini adalah untuk menggerakkan seseorang atau mengajak seseorang melakukan sesuatu sesuai dengan informasi yang disampaikan. Kemudian yang keempat yaitu fungsi estetis, yaitu menyampaikan informasi agar terkesan lebih indah, tertata, dan rapi. Dan yang terakhir adalah fungsi fatis, yaitu memelihara kontak atau hubungan dengan seseorang yang diajak komunikasi. Fungsi bahasa Indonesia dalam kepemimpinan sangat penting, karena seorang pemimpin harus bisa mengelola manusia atau memimpin manusia agar dapat bekerja sama untuk memajukan kesejahteraan bersama ataupun tujuan bersama. Materi yang ketiga yaitu psikologi kalimat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menjumpai orang-orang yang berbicara atau berkomunikasi dengan bahasa yang masih berbelit-belit ataupun yang berhenti pada pertengahan pembicaraan atau berbicara dengan menyakiti hati atau perasaan orang lain serta menggunakan emosi atau pemikirannya ketika berbicara. Dalam psikologi kalimat, kalimat itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu kalimat berputar-putar. Biasanya pembicara sangat tidak lancar dalam pembicaraannya, seperti bahasa yang berbelit-belit atau bahasa yang tidak pada intinya. Yang kedua yaitu kalimat tidak gramatikal. Di sini biasanya pembicara mengungkapkan atau berbicara
dengan artikulasi yang tidak jelas, kemudian bunyi ujar yang kurang baik lafalnya. Yang ketiga yaitu kalimat-kalimat menyakitkan hati. Biasanya di sini terjadi pada seseorang yang suka menggosip, karena tanpa disadari seseorang tersebut menyinggung perasaan orang lain atau menyakitinya. Dari psikologi kalimat tersebut, perkembangan bahasa sebenarnya sudah ada dari kita lahir sampai kita menjadi orang dewasa. Tugas-tugas perkembangan yang pertama yaitu pemahaman, pengembangan, penyusunan, dan kemudian ucapan. Perkembangan bahasa ini merupakan suatu sarana dalam berkomunikasi dengan orang lain, membedakan antara manusia dan hewan, menyampaikan pendapat, dan menarik kesimpulan. Materi yang keempat yaitu penggunaan huruf dalam bahasa Indonesia. Dalam materi ini kita akan membahas tentang huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Huruf kapital biasanya digunakan pada awal kalimat, pada nama orang, nama julukan, nama tempat, nama agama, kitab suci, pada kata Tuhan atau pengganti Tuhan, pada unsur nama gelar, jabatan, atau pangkat, nama instansi, nama hari, nama bulan, nama tahun, dan hari raya. Selain itu, huruf kapital juga dipakai dalam peristiwa sejarah, penentuan judul buku, judul karangan, judul artikel atau judul makalah, nama majalah atau surat kabar, singkatan organisasi ataupun nama instansi juga ditulis dalam huruf kapital. Contoh kalimatnya yaitu Melati Anggraini beragama Islam. Oleh karena itu, dia suka membaca Al-Quran. Pada contoh tersebut, Melati Anggraini menggunakan huruf kapital, kemudian Islam, I menggunakan huruf kapital, dan Al-Quran, A menggunakan huruf kapital apabila konteks digabung. Yang kedua yaitu huruf miring. Huruf miring biasanya digunakan pada saat penulisan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar. Dan penulisan huruf miring biasanya terdapat pada isi daftar pustaka, pengkhususan huruf atau kata, serta pada ungkapan bahasa asing. Contoh kalimatnya adalah majalah Jayabaya adalah majalah dengan berbahasa Jawa. Jayabaya sendiri ditulis dengan menggunakan huruf miring. Kemudian, contoh yang kedua yaitu huruf terakhir kata murid adalah D, bukan T. Huruf D dan T ditulis dengan huruf miring. Yang terakhir yaitu penggunaan huruf tebal. Penggunaan huruf tebal biasanya digunakan pada suatu karangan, misalnya pada judul buku atau pada bagian subbab. Materi yang kelima yaitu edit wacana. Cara mengedit wacana yang baik dan benar adalah dengan memperhatikan kaidah-kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik itu penggunaan huruf kapital, huruf miring, huruf tebal, atau penulisan angka, penulisan akronim, bentuk yang dipisah atau dirangkai. Pada intinya, pengeditan wacana harus sesuai dengan ejaan yang benar. Materi yang keenam yaitu penulisan angka, akronim, dan bentuk penulisan dipisah atau dirangkai. Penulisan angka meliputi penulisan bilangan dalam teks, bilangan pada awal kalimat, angka pada bilangan besar, angka pada satuan ukuran atau nilai ulang, penulisan bilangan tingkat, dan penulisan bilangan untuk geografi. Angka yang digunakan dalam bahasa Indonesia adalah angka Romawi dan Arab. Bilangan yang dituliskan dengan teks adalah bilangan yang mencakup dua kata. Yang kedua, penulisan akronim adalah penulisan nama orang, penulisan singkatan nama orang, gelar, jabatan, atau pangkat, penulisan singkatan pada nama lembaga atau organisasi,
penulisan singkatan kata yang bukan merupakan nama diri, penulisan singkatan yang terdiri dari 3 kata atau lebih, penulisan singkatan pada huruf kimia, penulisan singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang, serta penulisan nama dokumen resmi. Yang ketiga yaitu penulisan bentuk yang dirangkai atau dipisah. Penulisan ini digunakan pada masalah imbuhan, penulisan bentuk terikat yang melekat pada kata yang berhuruf kapital, bentuk penulisan kata maha yang diikuti dengan kata turunan, bentuk maha yang diikuti dengan kata dasar, penulisan gabungan kata yang salah pengertian, penulisan gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran secara bersamaan, penulisan gabungan kata yang sudah padu, dan penulisan kata depan di, dari, ke. Materi yang ketujuh yaitu penggunaan tanda baca. Di sini yang akan dibahas adalah tanda titik dan tanda koma. Tanda titik adalah tanda baca yang digunakan pada akhir kalimat pernyataan dan juga dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, atau detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Tanda titik digunakan dalam daftar pustaka untuk diantara nama penulis, judul, dan tahun pembukuan, dan juga tempat terbit. Tanda titik juga digunakan dalam memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Yang kedua yaitu tanda koma. Tanda koma digunakan sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan pada kalimat majmuk setara. Tanda koma juga digunakan pada kalimat anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Tanda koma juga digunakan untuk memisahkan kalimat pada petikan langsung. Tanda koma dipakai di antara nama dan tempat, bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negara yang bersangkutan. Tanda koma juga digunakan untuk memisahkan bagian yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru dari bagian yang mengikutinya. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir, serta dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya. Materi yang terakhir yaitu karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis atau karya seni yang dibuat atau dikerjakan sesuai dengan tata cara ilmiah dengan mendasarkan diri pada permasalahan, hasil kajian teori, serta adanya metode tertentu. Bentuk karya ilmiah yaitu makalah, artikel, dan laporan penelitian. Makalah dan artikel dibedakan menjadi dua, yaitu hasil pemikiran dan hasil penelitian. Berdasarkan kepentingannya, laporan penelitian dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu laporan survei, yang biasanya dikerjakan oleh mahasiswa D3, laporan skripsi, atau biasanya ditulis oleh mahasiswa S1, laporan tesis atau yang ditulis oleh mahasiswa S2, dan disertasi yang ditulis oleh S3, serta laporan penelitian proyek. Dari beberapa karya tulis ilmiah di atas harus bersifat logis, sistematis, objektif, dan juga tertata. Sekian materi bahasa Indonesia yang dapat saya paparkan. Apabila banyak mengandung kesalahan ataupun kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.